Hai, kembali lagi dengan saya Indra Kurniawan dari Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Budaya kelas Sastra Inggris A 2019. Hari ini saya akan kembali mereview sebuah buku yang berjudul Kebudayaan dan Pelestarian Alam, yang dimana review bukunya ini terdapat pada bab 4. Ya, di bab 4 ini terdiri dari dua bagian yang saya akan lanjutkan reviewnya. Bagian itu adalah bagian 3 dan 4. Bagian 3 dan 4 ini berisi tentang gerabah Kalimantan terakhir yang tradisional, dan bagian 4 berisi tentang program pembangunan Museum Rakyat Kayan Mentarang. Oke, baiklah, kita langsung saja pada bagian ketiga. Di bagian ketiga ini adalah sebuah buku yang berjudul Gerabah Kalimantan Terakhir yang Tradisional, Deskripsi Ringkas tentang Teknologinya, oleh Karina Arifin dan Bernard Selato. Kerajinan gerabah masih ditekuni oleh para gadis Kenya Lepoke yang bahkan di daerah setempatnya sudah tidak menekuninya lagi selama bertahun-tahun. Kerajinan gerabah rupanya masih dipertahankan oleh perempuan parubaya Kenya Omalung yang tinggal di Lung Pujungan dengan membuat kerajinan gerabah sekali dalam setahun. Jenis-jenis gerabah adalah sebuah kerajinan dari tanah liat yang berbentuk tabung atau berasal dari kata kuden atau yang artinya wadah dari tanah liat. Umumnya gerabah biasa disebut bejana atau belanga. Jenis tanah liat yang dipakai pun berbeda-beda tiap daerahnya. Bahkan warna natural dari tiap tanahnya pun berbeda. Ada warna hitam, biru, hingga jingga. Namun tetap yang diutamakan adalah kandungan pasir dan kapur dalam tanah tersebut. Jenis gerabah itu ada dua. Yang pertama adalah kudan bio, atau secara harfiah memiliki arti bejana besar. Dan yang kedua adalah kudan telan, yang secara harfiah berarti bejana untuk cairan atau bejana kecil. Gerabah pada dasarnya digunakan untuk memasak nasi atau sayur. Proses masaknya dikatakan cukup lama, namun rasanya lebih enak dari nasi biasanya. Seiring berjalannya waktu, gerabah lebih banyak digunakan untuk menyimpan ragi guna untuk membuat minuman yang beralkohol. Namun karena produksinya mulai mengurang, jadi masyarakat memilih untuk menggunakan gerabah tidak pada setiap saat. Pembuatan gerabah. Dikatakan dalam buku ini, jika pembuatan gerabah dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama adalah pembuatan bentuk pada gerabah itu sendiri, yang dilakukan pada waktu membuka lahan baru sekitar dari bulan Mei hingga Juni. Lalu bejana yang sudah dibentuk dikeringkan oleh sinar matahari hingga panen padi berikutnya selesai, yaitu kisaran pada bulan Februari hingga Maret. Lalu proses selanjutnya adalah proses pembakaran pada gerabah yang masih mentah. Lalu perkakas yang digunakan itu ada beragam. Perkakas dalam bahasa sana disebut inang kudan. Perkakas yang pertama adalah sebilah bambu atau yang biasa mereka sebut bulo. Lalu ada selembar kain dari kulit kayu atau yang mereka sebut sapai talun. Dan yang ketiga adalah keritong. Setelah proses pembakaran, miniatur gerabah juga ikut dibakar dengan yang lainnya, lalu dibiarkan begitu saja di dalam belukar untuk para roh. Ini bertujuan adalah sebagai bentuk ritual pemberkatan mereka dan memberi sedikit nasi dan yang dioleskan ke mulut setiap gerabah yang baru selesai dibuat. Pembandingan dengan temuan-temuan arkeologi. Bentuk-bentuk gerabah yang dijumpai dewasa ini di Apau Ping hanyalah sedikit, karena orang-orang setempat tidak lagi menggunakan bejana berupa gerabah untuk keperluan memasak atau makannya mereka. Karena dengan berkembangnya zaman, mereka juga ikut beradaptasi dengan lingkungan ya, dengan alat-alat yang baru dan lebih canggih. Jadi tradisi ini tentu saja sudah mulai memudar. Lanjut ke bagian 4. Program pembangunan Museum Rakyat Kayan Mentarang, Kebudayaan, Pelestarian, dan Partisipasi Masyarakat oleh Christina Kerbs. Pendekatan konvensional terhadap pelestarian yang mengotak-ngotakkan alam dan kebudayaan serta menempatkan keduanya
sebagai berseberangan terhadap pembangunan sosial ekonomi tidak lagi dapat dipertahankan. Rencana pembuatan program pembangunan Museum Rakyat Kayan Mentarang ini pertama kali digambarkan dalam sebuah proposal oleh Bernard Selato untuk Ford Foundation pada tahun 1995. Kebudayaan dan pelestarian. Sekarang telah jelas bahwa pelestarian lingkungan alam dalam banyak kasus tergantung kepada pelestarian sumber-sumber daya kebudayaan setempat, terutama pengetahuan dan pengalaman orang-orang yang telah turun-temurun hidup di dalam ekosistem tertentu. Survei lapangan pertama dan temuannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 2 survei lapangan dilakukan di wilayah Kayan Mentarang sebagai bagian dari studi kelayanan program pembangunan Museum Rakyat Mentarai. Pembangunan museum berlandaskan pada community. Karena menyediakan begitu banyak keuntungan dalam penggunanya, museum-museum berpotensi besar untuk memajukan pembangunan community di samping memainkan peran konvensionalnya sebagai harta rumah pustaka, maksudnya rumah harta pustaka, dan sebagai penjaga warisan kebudayaannya. Survei lapangan kedua dan temuannya. Berdasarkan rekomendasi dari staf proyek pelestarian Kayan Mentarang dan informasi yang dikumpulkan dalam survei pertama, Desa Longpujungan dipilih sebagai lokasi untuk melaksanakan survei kedua, lanjutan dari yang pertama dan sebagai calon tempat proyek percontohan. Lokasi Desa Longpujungan yang bertempatan di pertemuan sungai-sungai Pujungan dan Bahau. Desa itu dapat dicapai dengan sampan yang beroperasi oleh pedagang-pedagang dari pemukiman Longbia dan Tanjung Selor di sebelah hilir. Proses perencanaan. Salah satu sasaran utama dari survei kedua adalah mendiskusikan gagasan menciptakan pusat kebudayaan atau museum di Longpujungan dengan anggota-anggota komuniti dan bila diperlukan membantu untuk melancarkan perencanaannya. Lalu kita beralih ke kesimpulan sebagai penutup. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan di sini adalah: pertama, kerajinan gerabah di Kalimantan ini yang tradisional sangatlah sedikit, bahkan bisa disebut langka. Hanya 1-2 oranglah yang masih melestarikan atau mempertahankan kegiatan pembuatan gerabah ini. Mungkin salah satu alasannya adalah seperti yang saya bilang tadi, lajunya perkembangan membuat mereka ikut menyesuaikan dan perlahan tradisi ini pun ikut memudar. Lalu yang kedua adalah menurut beberapa individu yang diajak bicara di Longpujungan, tingkat frustasi dan keputusasaan sangatlah besar di komuniti mereka. Banyak yang merasa dirugikan oleh apa yang mereka anggap sebagai ketinggalan dalam proses pembangunan dan oleh sejumlah besar janji-janji petugas pemerintah pemerintahan yang belum terpenuhi. Baiklah, sekiranya itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan and have a nice day.